the globe. I know the greatest of all time, it ain't Michael Jordan. If I say the real go, it will leave your mouth open. Siapa yang buka? Oke, selamat datang di Sebelum Menjadi Pejabat Podcast. Pemerintah. Pejabat apa pemerintah? Sebelum menjadi pejabat. Kalau jadi pejabat berarti gue salah nggak tulis. Ini ngebuka gini doang. Oke. Ya udah, Gak apa-apa, mulai aja. pejabat kan. Jadi sebelum jadi pejabat podcast. Nah, ini episode pertama. Kita bertiga kenalan dulu kali. Oke. Kayak gua Suliksan. Gua Hadi. Gue Bayu. Nah, kita di sini bakal ngomongin, gak jelas sih ngomongin apa aja. Pokoknya terkait. Jadi hari ini kan gua baru lulus banget nih. Ini dua orang ini mahasiswa nih masih nih ya. Nah, di tingkat lah. Anjay. Jadi kita sebenarnya masih persiapan buat jadi pejabat gitu ya. Pastikan, karena cita-cita gua juga kan jadi pejabat. Dulu batuk terus. Jadi gue cita-citanya itu jadi pejabat. Lu juga sama kan? Ya gue sih ngikutin apa kata ibu gue ya. Soalnya kan orang tua gue kan kolot gitu. Masih baik kamu nanti gede jadi PNS aja kata gue. Ya udahlah, yuk ngikutin aja gitu. Dan hidup juga belum jelas-jelas banget, ikut aja jadi pejabat lah. Lu juga sama kan? Kalau gua sih nggak ngarah ke pejabat kalau orang tua ya. Lebih mengarah gimana caranya dapat duit yang banyak. Nah, kalau gua ngarahin dari orang tua duit yang banyak itu pasti kan pejabat ya kan? Ya iyalah duitnya. Ya bener dong. Kan Lu pikir cari duit yang banyak itu jadi apa kalau Iya. selain jadi pejabat? iya. Jadi kepala gue tuh orang pejabat ini kayaknya cocok. Tapi dari muka lu tuh cocok banget jadi pejabat. Gue gak punya job. Maaf ya tadi dia belum nemu karena keterpaksaan. Karena podcast ini tuh emang bentuknya humor, cuma emang kalau dipaksa nggak akan nemu juga. Jadi ini ngalir aja, nggak perlu dipaksa. Emang gak kecewa sih gue juga tadi kenapa dia nggak nemu tadi. Padahal prediksi udah ada tuh tadi. Tapi enak banget sih ya jadi pejabat itu. Ya, tapi kita kudu kasih tahu dulu, maksudnya kita ngapain di podcast ini. Iya dong. Kita bakal gitu. kita bakal bahas apa? Ya kan kenapa sih kita ngomongin harus jadi pejabat? Apakah ini simulasi atau Apa gimana? urgensi kita bikin ini? Gitu. Masya Allah. Kok gue kayak diinterogasi. Ya, jadi kita sebenarnya nama podcastnya itu Sebelum Jadi Pejabat. Jadi yang dibahas ya hal-hal yang apa ya? Apa kira-kira? Ya paling kita bahas isu-isu terkini kali ya, bisa isu-isu terkini Ya. atau isu-isu internal di lingkungan kita. Betul. Aja. Pokoknya yang bebas kita bahas pada saat kita belum jadi pejabat. Makanya kan namanya Sebelum Jadi Iya. Pejabat. Dan Tuh. kalian perlu tahu kita tidak membela hak Anda karena kita tidak peduli gitu ya. Betul. kita nggak mikirin itu, kamu nggak ngasih kita duit, nggak ngasih kita segala macam, kita bergerak sendiri, kita makan sendiri. Betul. Tapi dia ngasih suara kalau misalkan kita mau jadi pejabat gimana? Oh iya benar, kalian boleh kalian Seluruh rakyat Indonesia golput nih sangat. Iya. Pejabatnya nggak ada nanti. betul juga sih. Apa tadi? Tapi kan kita belum nih sebelum. Iya. Sebelum. Jadi kita masih bebas. Bebas gitu. Tapi nanti setelah mau jadi pejabat baru. Berarti itu arogan sejak awal. Gimana maksudnya? Iya dong. Kan seharusnya sebelum jadi pejabat itu cita-citanya adalah membahagiakan masyarakat, membahagiakan warga negara, gitu kan. Biar kita ini terpromosi, jadi elektabilitasnya naik lah gitu. Dia cita-citanya mulia banget ya, bagus banget. Gue kan pikiran di situ lah. Ya kan itu kan, Gue minum dulu. ya itu kan dari lisan aja sebenarnya mah. Memang barangkali kan ada konsep bela negara apaan sih bela negara? Yang dibela kantong sendiri yo. Iya. Serem banget jokesnya tadi dia cewek ikut-ikutan. Ya ini juga kata Bang Sul sih sebenarnya. Jangan bangsul kayak gimana gitu ya. Malum lah. Tapi intinya kita tuh bahas isu-isu terkini, berita-berita terkini kayak kemarin BBM atau segala macem, terus juga internal kita gitu. Kan kita backgroundnya ada yang lulusan guru, terus ada yang masih mahasiswa, ada yang nanti juga lulusan hukum. Ya kalau lulus gitu. Kalau lulus dan Semoga lulus aja ya. Ya yang dekat-dekat aja lah yang dibahas, gak jauh-jauh. lulus juga jadi ini kan
Pegawai bank kan? admin slot. Oh, sangat linear ya dengan cerita tadi yang dia. Kan bisa kalau misalkan jadi pejabat sekali jadi admin slot. Iya, bisa kan sampingan kan. Sampingan. Iya. Maksud sampingan sedot. kan banyak banget sampingan pejabat itu, makanya gue Iya. pengen jadi pejabat. Iya. Selain admin slot, Fleksibel sih emang. Iya. Part time-annya bisa Heeh. potong bansos. bisa ngedarin narkoba. Ya kan? Nge-framing bisa segala macam, bebas part time-an. Sekarang kita mau ngapain lagi nih? Mau ngobrol lah tuh. Ngobrol doang ya boleh kan? Iya, Iya. ngobrol aja sih kita ngalir tapi aja guys ya. tapi kita bahas juga lah berita-berita terkini kalau untuk Persiapan kita jadi pejabat ya. iya bahas itu ini yang dekat-dekat aja lah. Kayak sekarang kan ada isu BBM tuh. Menurut lu dulu so gimana so? BBM naik tinggi susah. Ya karena gue belum jadi pejabat, masih guru honorer, jadi pasti terbebani lah sama kenaikan BBM. Tapi kalau nanti udah jadi pejabat mah ya nggak masalah lah. Betul, saya juga bisa pemikiran seperti itu. Kan orang-orang yang hari ini mengkritik BBM naik karena mereka nggak punya duit. Betul. Mau ngomong apa lu? Kalau gue tuh sebenarnya setuju BBM naik. Gue tuh setuju BBM naik tapi untuk yang motor-motornya bagus, Vespa, PCX, NMAX itu kan motor-motor yang didesain untuk jadi orang sombong. Wow. Iya pak. Oh my God. Iya itu mungkin dia konsumennya ngomong gitu ke orang-orang yang membuat motor itu kan, tolong desainkan saya motor yang membuat saya menjadi arogan di jalanan. Motor lu apa Jen? Supra. Kalau Itu- gue itu- sih itu lebih dekat kepada dealer. gini sih, kalau gue sih sepakat BBM naik sih, Kenapa? tapi jangan di Indonesia naiknya. Itu juga What? setuju. Kalau itu juga kita setuju. Itu coba Ya coba jelas kita- loh. Kalau di Indonesia kan UMR nggak naik, bahan pokok terus naik. Ini kan membebani kita selaku mahasiswa. Oh mak, lu masih Iya, mahasiswa. Masih mahasiswa dong, Masih kritis. masih kritis. Soalnya Kan harus jadi cerminan juga. buat Bidik misi teman-teman bukan? yang lain. Hah? Bidik misi ya? Kritis tapi disubsidi gimana? Kritis dia disubsidi teman-teman. Jadi mohon dimaklumin bakal banyak yang tidak akan keluar dari mulut Nur Hadi. Iya betul. Jadi itu kita bakal ngomongin banyak hal di sini. Di episode pertama ini ya jelas kita mau membuka dengan prolog dari sebelum menjadi pejabat ya. Nanti di episode kedua, episode ketiga sampai episode ke 790 ribu Dan kali intinya sampai kita sukses sampai kita sukses gitu. Kalau kita udah jadi pejabat ya kita bubarin podcast ini ini. kita kembali karena buat apa gitu konsistensi gitu. Kan gue bikin podcast ini bareng teman-teman gue yang juga bukan pejabat, yang gak punya penghasilan. Dari hasil pejabat itu kan belum jadi pejabat di mana? Iya, Iya. benar. Kita masih Betul, disubsidi. betul. Jadi, ya. kita masih ngantri BLT juga kan. Ya udah daftar, ngomong-ngomong udah daftar. Enggak, gua enggak dapet gua. Nggak dapet. Lu dapet? Belum pernah. Tapi pengen kan dapet. Pengen dong. Siapa sih yang gak pengen dapat BLT? Tapi kira-kira orang yang demo tuh kayak buruh, keluarga-keluarga mahasiswa itu pengen dapet nggak kira-kira pro BLT ya? Nggak pengen dia. Kok nggak pengen sih? Kalau pas Kan dapat duit. Kalau pas demonya, Oh gitu ya? tapi di kosan masing-masing ngecek kok. Gue dapat nggak ya gitu. Kayaknya sih gitu ya. Iya bener juga sih. Pasti nanya-nanya juga ke saudara. Tapi lu belum pernah Nuradi dapet BLT? Kalau gua pribadi belum, kalau keluarga pernah. Kalau pas demo mah nggak mungkin lah mereka bilang saya pengen BLT, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Pasti pas tiduran di kosan baru tuh lihat gimana ya cara cek BLT ya. Gimana ya gue dapet caranya gimana ya, nanya RT, nanya lurah gitu. Tapi kalau gue belum pernah sih. Tapi keluarga gimana? Alhamdulillah akur. Harmonis? Harmonis. Anjir. Di tahun 2017 sudah harmonis. Boleh. Tapi emang BLT itu diincar banyak orang sih, apalagi rakyat menengah ke bawah tuh. Rakyat miskin gitu lah. Jangan. Ini jangan terlalu dibagus-bagusin lah, karena Nggak apa-apa, miskin gitu. Oke, fuck ya. Soalnya kan juga kan nggak mungkin kan kalau lu ditangkap polisi gitu terus lu bener-benerin kata lu. Orangnya kayak gimana? Apa? Itu ada telepon. Biarin aja lah, nggak usah ini ditangkap. Tapi itu kan
kita nggak disebut miskin kalau misalkan pengeluaran itu di atas 500.000 selama 1 bulan. Oh gitu, gue baru tahu ada ukuran. Itu data BPS. Gitu. Ya maklum, gua kan udah lulus ya, udah lebih pintar gitu dari kalian. bangsat. Kita mau berapa menit nih? Terus gimana Ya, sih ya, penyikapannya tuh Apa yang disikapi? dengan kondisi kita, masyarakat kita selama pengeluaran 500.000 itu katanya nggak dianggap miskin kalau lebih. Ya berarti walaupun gua nggak punya penghasilan, tapi pengeluaran gua di atas 500.000, ya berarti gua nggak miskin. Gitu ya? kan? Kok gitu sih? Iya kan gitu. Oh itu dari BPS. Dari BPS. Cara ukurnya. Kalau cara ngukur gue nggak tahu gimana, makanya kan presiden ngomong BBM itu subsidinya nggak tepat sasaran, banyak yang kelas menengah ke atas. Berarti iya yang sih, rata-rata yang disubsidi, rata-rata itu aja anjir. iya. Itu rumah-rumah polisi itu disubsidi nggak sih? Rumah tentara gitu. Subsidi. Disubsidi dong. Coba bisa nggak dicabut itu kira-kira? Bisa. Terus kan itu dipindahin gitu ke BBM dan nggak naik. Banyak sih sebenarnya. Nanti yang berubah bukan mahasiswa yang demo nanti. Tentara demo pakai tank nanti kan. Bayangin se-Indonesia demo pakai tank, helikopter. Subsidi yang penting-penting aja gitu. Ih. Berarti yang demo itu karena Cari muka, cari duit, cari duit buat jadi dicari orang demo nih. Ya, tapi kan ada juga, maksudnya gue juga punya teori gitu, misalnya kayak demo tuh ada yang by design, kayak Ya. demo tuh biar si yang di demo tuh naik gitu aktivitasnya. Kan itu ada by design, kita nggak bisa nutupin itu juga. Nggak bisa general juga, ada yang demo memang benar-benar Iya, mereka ada beberapa menuntut. oknum. Tapi biasanya tuh yang menuntut itu yang belakang sih. Maksudnya orang-orang yang teriak-teriak. Iya. Tapi kalau yang di depannya kadang-kadang ya. Itu yang narat-naratnya. Nah, itu. Tapi kita nggak boleh sujon. Iya. Tapi bebas sih. nggak apa-apa Nggak kali. apa sih Nggak apa ya? sujon Nggak apa-apa, juga sujon. kalau karena kita kan belum sukses ngapain gitu. Iya. harus mikirin apa-apa. Itu bahasa kita bingung banget bahasa. Tapi intinya ini podcast tuh datang dari keresahan masing-masing sih, makanya kita bisa duduk bertiga bikin opini. Tapi ini opini itu kita terserah kalian mau nerima opini kita apa enggak, karena kita juga tidak peduli opini kalian. Iya. Yang penting kalian mendengarkan, kita tidak peduli opini kalian. Semakin kalian mendengarkan, semakin kita dapat Iya. uang gitu. Gitu aja sebenarnya. Iya benar, Ya kan belum jadi pejabat ya bebas. bebas. Dan kita juga nanti juga bakal ada tema-tema yang lebih kerucut lagi banyak kayaknya mengenai internal kita. Ya, tapi gua nggak mau bocorin dulu kali ya. Iya. Intinya kita bakal bahas banyak hal lah terkait fenomena atau isu yang terjadi kayak BBM, terus guru honorer mungkin. Betul. Mahasiswa gitu. Mahasiswa gitu. Kan seru kan bahas-bahas Yang KKM gitu ya. Bahas KKM. Bisa Seru, tuh, benar. ya. Bisa. Pribumi Berat. Dia tadi Apa? Pribumi apa? dia tuh dari tadi kasih tema yang berat-berat tadi bikin gue mikir, gue gak pernah baca buku, kata gue update berapa buku lagi gue kudu baca. pribumi Zimbabwe. Tapi intinya itulah, kita bahas-bahas yang dekat-dekat dan yang terkini lah. Ya. Gak jauh-jauh, kita gak bakal bahas KPR Amerika itu berapa, kita gak bakal bahas Sri Lanka itu bangkrut kenapa, kita gak peduli. Betul. Karena mereka gak peduli sama kita juga. Kita nggak bakal bahas Karl Marx teorinya Iya. gitu. Nggak. Gak bahas gitu aja. Kita juga nggak bisa soalnya. Belum taraf fitri. Soalnya rokok kita juga masih aroma kan. Iya. Aroma, kalau perlu tahu aroma Gue bisa ini jadi. sponsor. Iya. Coy jangan sebut. Kita nggak nyebut ya. Nggak nyebut aroma. Kita nggak nyebut ya dari mana. Cuma kita bilang aroma doang. Jadi gitu. Ini podcastnya judul apa namanya? Temanya sebelum menjadi pejabat. Jadi Tapi lu- apa sih emangnya kalau jadi pejabat enaknya? ya enak lah anjir. Emang kebahagiaan bisa dibeli sama uang? Bisa. Gimana tuh menurut? Udah serius banget. Bisa lah. Mana tuh? Bisa. Kalau masa lu ke Borobudur, masa lu nggak seneng? Ke Barambanan lu nggak seneng? Seneng.
Berarti bisa dibeli Iyalah. dong, berarti bisa dibeli. Lu punya makanan banyak, lu punya perempuan, Iya. lu punya barang-barang mewah di rumah. Itu kan seneng anjir. Lu punya rumah. Ya meskipun nggak PR ya, seneng nggak lu? Senang. Nah, bisa dibeli. Coba lu nggak berarti. punya rumah nih, lu tinggal di jalanan. Iya. Lu bahagia nggak? Kayaknya sih enggak. Ya iya. Nah, bisa lo bisa dibeli. Cuma emang Mike Tyson kemarin kemarin juga upload story kan di WhatsApp. Apa? Gue nemu tuh quotes bagus dari Mike Tyson gue kan. Kalau lo mikir duit bisa beli kebahagiaan, berarti duit lu belum segitu kata dia. Berarti itu bisa dilihat indeks kebahagiaannya Tyson rendah banget aja. Iya. Berarti petinju. Iya. Dia juga lagi naik ini pendapatannya. Iya Gua baca makanya. berita itu kan masalah bisnis ganja itu. Kenapa dia bahas pendapatan? Makanya orang yang bilang, menurut gue sih gini, orang yang bilang kalau uang itu nggak bisa beli kebahagiaan, itu orangnya udah cukup duitnya, Lu cukup benar. udah punya duit. Kita mah nggak berani bilang gitu. Berani sih sebenarnya, cuma buat menghibur diri gitu. Cuma karena nggak hipokrit nantinya. Buat menghibur diri. Makanya orang-orang yang udah penghasilannya banyak itu agak bijaksana juga, Gak bisa nggak? Iya, betul betul. sampai ngomongin surga gitu. Oh iya betul bahasa Inggris kayak gitu tuh. Waktu gue nongkrong di toilet, di toilet. Iya, kalau orang susah tuh nggak keburu ngomongin surga, nggak keburu ngomongin bahagia. Soalnya dia kontra gitu sama cita-cita ibu-ibu gitu. Ngapain sih bah jadi PNS tuh gajinya nggak seberapa kecil gitu. Ih gue sih mendingan dengerin ibu gue aja ketimbang dengerin dosen gue. Jadi dia udah sukses masa kayak ngomong gitu, gue belum sukses gitu. Ngapain gue dengerin orang kayak gitu ya. Lagian juga kan taraf sukses itu kan beda-beda ya. Iya betul. Ukurannya beda-beda. Tapi kan biasanya kalau di masyarakat kita itu sukses itu ya tadi secara materinya mapan. Ya betul, secara material. Jadi kalau gua punya banyak duit nih, jadi apapun ya gue sukses. Betul. Lu harus setuju itu. Tapi gue juga Gue belum nggak mau tahu. Soalnya gue juga belum nemu definisi sukses aja, gue nggak tahu sukses kayak gimana. Belum nemu. Subjektif kalau menurut gua mah itu. Subjektif emang. Jadi kayak seni aja gitu, itu bebas orang menginterpretasikan aja kan. Iya. Kalau gue punya teorinya sukses itu ya dua sih. Udah teori nih, dengerin nih. Ya jadi ada sukses individual sama sukses sosial. Jadi masing-masing orang tuh pasti punya sukses lah, punya standar kesuksesan gitu. Yang ada sifatnya sementara, ada yang sifatnya jangka panjang. Gitu. Misal kalau gue pengen bikin podcast ini nih, terus podcastnya lancar sampai banyak yang dengerin, itu gue udah sukses. Walaupun orang lain nggak menyatakan gue sukses gitu. Gitu, betul. Tapi ada sukses sosial kayak PNS, kayak orang kaya gitu, punya istri bahenol dan sebagainya. Itu kan sepakat. Setiap orang itu sepakat kalau dia sukses gitu. Karena itu norma yang ada di masyarakat. Nah gitu. Gitu, udah disepakatin sama-sama kalau tapi PNS itu tapi sukses. kalau ngikutin ini nih, ngomongin kan kita ngomongin ini nih, ini apa perkenalan kita. Kan ada pejabatnya tuh, ada pejabat. Lu ada pejabat yang lu kagumi gak sih sebenarnya? Pejabat yang gue kagumi siapa ya? Jokowi sih kalau gua. Kalau Jokowi gue bukan kagum lagi anjir. Gua kagum Cinta banget. mati. Cinta mati gue sama Jokowi. Ya, gua Gue kalau pengen misalkan 100 periode. konstitusi kita nih membolehkan 3 periode, Jokowi gua. Gue mau nggak mau harus 3 periode. Nggak bisa. Pokoknya harus bisa kan, konstitusi bisa diubah. Bisa Ya emang. bisa kan. Kan undang-undangnya bisa diubah. Bisa. Gua- Tapi berat. Pokoknya Dan gue mengatakan kalau nggak salah kan undang-undang itu mengatakan bisa diubah. ya bisa diubah. Tapi gue orang yang paling terluka lah kalau misalkan Jokowi nggak 3 periode. Dan gue setuju kalau wakilnya tetap Ma'ruf Amin gitu. Harus Ma'ruf Amin. Iyalah, itu favorit gue. Sumpah. Favorit gue. Gue jadi sangat bahagia gitu kalau lihat dia. Pokoknya ada berita yang kacau gitu di Indonesia, kayak storynya WhatsApp di tulisan warga masyarakat Indonesia tuh akan masuk surga ya. Dipastikan masuk surga. Itu udah tenang gue tuh. Iya, gue kalau lagi capek banget, lagi sedih, lagi galau, kalau lihat memenya Bukan meme dong, itu kan bener. beritanya Ma'ruf Amin itu seneng banget, Kalau jadi ada bersyukur. yang menyerang tadi sama jokes tadi, kesulisan aja ya. Instagramnya @suliksan. Weh jangan.
Itu tadi favorit gue tadi juga tuh Ma'ruf Amin. Bikin tenang Pak, bikin tenang. Meskipun nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya iya. Tapi secara ngomong bikin Anda tenang nggak ngapa-ngapain, Ma'ruf Amin itu kerja Kitanya 24 jam ya. Ya, bener kan kita emang nggak tahu kan, dia diam aja. Tapi kan cara dia ngomong bikin tenang gitu. Itu yang bikin gue salut iya, gitu. sekali ngomong itu, sekali datang ke publik gitu. Dan itu yang selalu gue pegang di setiap gue kesusahan gitu. Ingat jargon Jokowi. Iya. Kerja. kerja. Dan sekali dia kerja dia bikin tenang seluruh masyarakat gitu. Itu efektif bro. Emang kita butuh pemimpin yang bisa menenangkan masyarakat ya sih. Iyalah, gue udah dijamin masuk surga coy. Iya, apa dia? Walaupun gak pernah sedekah ya, Iya, gue juga nggak pernah tuh. gak pernah sedekah, tapi kan Karena gue masyarakatnya Islam, sama, ya. jadi mayoritas Islam, jadi masuk surga. Gue gak pernah sedekah. Ya gimana mau sedekah, duit aja gak punya. Kita aja belinya rokok 13.000. Ya kalau bisa Anda ini sebagai pendengar donasi juga nggak apa-apa sih. Donasi kemana? Beranda. Nanti kirim link PayPal aja. Tapi harus dolar ya. Kita nggak nerima dulu karena kecil anjing. Kita nggak terima. Gitu. Jadi intinya podcast ini akan bahas banyak hal yang gak jelas sebenarnya. Ya karena kita juga manusia nggak jelas. Lu doang itu mah. Kalau kita berdua. Lu doang. Udah include gue malu. Jadi kita sebenarnya memanfaatkan waktu luang sebelum jadi pejabat. Karena kalian perlu tahu kita waktu luangnya banyak gitu. Banyak banget. Banyak banget atau ya dalam kurung pengangguran gitu. Iya, betul. Pengangguran. Banyak banget kita waktu luangnya. Dan sebenarnya di sela-sela waktu luang kita ini kan lagi bermimpi ya untuk jadi untuk jadi pejabat gitu. Sekjen. Oh, jangan sekjen ya namanya. Dia ngelari sekarang dia jadi tutor Pak. Tutor. Oh iya, tutor. Tutor kita panggil dia tutor aja. Ya nggak jangan dibuka-buka. Coba-coba jadi guru dia. Iya. Dia nggak tahu nanti. Dia nggak tahu Nanti kita bikin itu aja. Tapi gua- gajinya berapa. Tapi gue agak ini tau, agak srek ketika lu ngomong nih bang, masalah guru adalah pelacur, khususnya guru honorer tuh. Kapan anjir gue ngomong? Maksud dia kurang bawa kemarin. Nanti lah itu mah. Nanti itu Itu menarik itu. Kita bahas di episode berikutnya. Enggak serius bang, gue terngiang-ngiang itu guru adalah pelacur, ternyata bener ya. Ya, tapi itu nanti aja kalau Nanti aja kita bahas Nanti itu di episode yang keberapa gitu. nanti kan. itu kita bahas buat lebih perdalam aja. Ya, Guru adalah pelacur. Enggak jangan gitu bang. jangan gitu anjing. Tapi emang iya bangsat. Tolong buat teman-teman yang berhijab jangan dengerin ini. Jangan karena ini tidak ada moralnya. Tolong. Saya mengkhususkan teman-teman Instagram saya. Ini nanti. Tapi apakah bisa pejabat disebut sebagai pelacur? Enggak dong. Oh nggak bisa, dia mulia ya. Mulia. Dia Motor. Pejabat adalah wakil Tuhan gitu ya. Kalau pejabat kan gajinya enggak per jam. Ya per jam iya benar. Kalau pejabat misalnya DPR Dia itu kan gajinya gajinya gimana sih? tinggi banget, 1 bulan lah. Kayak ini dong jatuhnya kayak buruh ya. Ya sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih, nggak nyampe 20-an kalau gaji pokok ya. Iya. Nggak nyampe 20-an, tapi kan ada tunjangan, ada biaya perjalanan, Iya. biaya gordeng, Belanja anak istri, belanja anak istri, kuliah anak, anggaran kalender. kalender. Tapi paling besar di tunjangan sih ya. Oh, iya. Dia sumber Iya, hidup tunjangan. kalau dia. Tunjangan juga Di sumber mobil hidup. Alphard. Jadi nggak per jam, jadi mulia lah. Itu pekerjaan yang mulia banget. Tapi kalau ngomongin pejabat di rumah lu rata-rata mulia? Di rumah gua, Iya. Di lingkungan. di kampung gua, di desa gua. Kalau gue jujur gue nggak terlalu kenal kok. Mulia sih, Kalau gue nggak terlalu kenal soalnya. Apa jangan-jangan namanya mulia? bukan. Apa mulia? Bukan. Jokes. Tadi itu jokes yang sangat gue kecewain ya dari Nurani. Aduh. Kalau bisa tadi ini pengen dikat nih. Di desa gue mulia banget pejabatnya, saking mulianya dia nggak pernah ngomong. Jadi menjaga ucapan gitu. Iya benar luar biasa. Nggak pernah ngomong. Takutnya menyakiti orang Ya nggak pernah kerja. Jadi mulia. Gitu. Kalau lu kan lu beda kampung. Beda.
Kalau lu gimana pejabat di rumah lu? Enggak, cuma beda kampung kan, tapi sama programnya. Emang iya? Pogging, Sama. Posyandu. Nah, iya cuma beda kampung doang. Beda Programnya kampung sama. Jadi dari satu kabupaten itu ada berapa desa yang programnya sama semua. Justru itu. Kita tertarik jadi pejabat. Nah, iya. Gue curiga dia ada WhatsApp-nya atau Iyalah ada grup ada grup kumpulan WhatsApp. kita kepala bikin, desa. kita bikin programnya buat nyalon ini aja disemarakin. Kayak mungkin gitu Pak. Mungkin Iya. juga di rumah gue begitu di kampung gue. Cuma akhir-akhir ini aja nih agak sibuk pejabat desa karena memang lagi ada BLT rame. Biasanya sih untuk mengisi kekosongan itu ya Tapi paling udah jalan BLT di kampung. jalan. Kalau yang PKH PKH apa? apa tuh ya anjir singkatannya? Pokoknya keluarga harapan gitu. Program keluarga harapan iya, ya benar, betul. benar. Oh ya gue pernah Itu tahu. dapat rumah gua kan ada tulisan program keluarga harapan sebagai orang miskin. Kalau BLT sekarang kan beda, BLT BBM ada, BLT tenaga kerjaan. Iya benar. Jadi makin banyak lah BLT. Syukur. Kalau di lu BLT, kalau gue soalnya gak ngikutin gue. Kalau di kampung, kalau di rumah misalnya di rumah gue nggak tahu aja. Dapet sih. Jalan sama aja jalan. Cuman tadi lah ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu miskin tapi nggak dapet gitu kan. Oh gitu. Itu kan apa namanya konflik-konflik lagi tuh. Terus iya gimana? Gimana? Ya gua harap sih kalau masalah BLT ini semuanya dapet lah gitu. Nanti kalau misalkan gue jadi pejabat, gue dapetin, gue ratain semua itu masyarakat yang miskin-miskin tuh. Ih moralnya baik banget aja. Gitu. Gue sih kayaknya nggak peduli sih. Ada tukang bakso. Ini intel ini serius. Takutnya Dengerin nih ada tuh. itu tukang bakso. Kita nggak Intel tahu. ini serius intel ini. Kita nggak tahu dia dari partai yang merah atau yang putih. Gue nggak tahu. Bang udah bang. Kita diam dulu beberapa menit ya. Nunggu tukang bakso lewat. Enggak, dia nggak bakal dia berhenti di depan nanti di sana. Ini pas banget ini mendukung konten kita, tukang bakso. Timing yang tepat untuk episode pertama. Tapi kalau soalnya kan gue kalau PKH itu kan gue pernah ini bekas ngejokiin itu ya bekas ngejokiin bukan skripsi sih PPT Pak. Tapi memang ada anggarannya gitu, ada anggarannya berapa persen tuh ada kategori-kategori yang harus dipenuhi dan gue lupa ya soalnya ada di laptop gue, cuma gue belum baca juga. Dan mereka tuh yang orang BPJS tuh rata-rata keliling-keliling gitu di tiap-tiap apa namanya kampung-kampung desa-desa gitu. Kalau keluarga gua emang dari zaman SBY ya dapat. Udah lama ya. Iya, udah lama. Karena udah dari dulu miskin kan. Gue waktu zaman kontrak gue nggak dapet kayak gue tuh banyak nggak dapet gue zaman SD tahun berapa gue nggak tahu. Nggak ada yang pernah dapat bang keluarga lu? Nggak dapet gue. Soalnya gue ini gue ceritain dikit ya. Oh lu nggak miskin kali? Pura-pura Ya miskin. gitu. Iya gini kan gue kontrak tuh Jatake tuh kalau dibilang kumuh enggak, cuma emang kurang beruntung aja lah, miskin gitu lah ya, miskin apa ngomong miskin gitu. Dan gue tuh mandi gitu kalau airnya habis ya kalau nggak nunggu air hujan atau di kamar mandi umum gitu, di kakus umum gitu. Itu juga kan di kontrakan itu gue nggak ada WC Pak, nggak ada WC berak. Gue nggak mau duduk tempat yang umum itu, nggak pernah dapet gue. Terus kayaknya sih gue mikirnya kayaknya nih bokap gue nih terlalu cukup untuk hidup di tempat orang miskin. Soalnya gue mikir ih anjing di sekitar rumah gue yang punya komputer gue doang, maksud yang punya laptop Berarti gue doang. kaya itu. Yang punya laptop gue doang, tapi rumah ngontrak. Lumayan gue, cukup lah, gue nggak bisa bilang cukup kaya anjing, nggak bisa gue. Ya cukup lah ya. Cukup lah. Gue kalau kaya takut ada yang nyebut ke gue Ya, juga. intinya kita bertiga ini masih kekurangan ya. Ya kan, setuju nggak? Setuju. Setuju banget. Masih kekurangan dan kita mau jadi pejabat. Iya. Jadi Kalau ada sebelum- joki skripsi juga lagi gue Iya. nggak mau ambil lagi tuh. pokoknya lu mau nawarin apa aja gue terima gitu. Iya.
Jadi sebelum jadi pejabat ini gue mau ngomong apapun ya. bebas. Dan Nanti kalau udah jadi pejabat kan agak terbatas kita. kalian gak berhak mengatur kita gitu. Siapa sih kamu gitu ngatur kita? Kita sing kita gak bakal pernah diatur aja. Kayak kita gak bakal diatur. Semua yang dengar kita. Tapi pejabat itu harus serius nggak sih? Kayaknya harus sih, harus lah. Apalagi kan kita mendukung Jokowi Maruf Amin. Wow, dua orang itu kan serius banget gitu dalam menghadapi segala kesulitan masyarakatnya. Masa? Gitu tadi aja kan tadi dengan kalimat yang tadi itu, bila orang-orang lagi tenang aja, semua warga Indonesia bakal masuk surga. Itu serius banget itu serius banget. Pak. Bawa surga. Itu nggak main-main tuh berarti ya. Itu. Dia yang jamin loh. Kita tuh nanti waktu masuk pintu neraka tuh baru di belakangnya Pak Maruf Amin kayaknya. Nah gitu. Luar biasa. Berarti mereka yang mimpin itu. Mimpin mereka. Gue gak mau. Bau bendera nggak merah putih? Waduh. Bawa. Dia terlalu ekstrim aja tadi. Terlalu ekstrim. Ya udah 30 menit kita ngoceh nggak jelas. Ya mungkin segitu aja ya. Ya mungkin segitu. Iya mungkin segitu aja sih dari Mungkin kita. segitu aja. Tapi ada konklusinya nggak ini? Ya konklusinya sebelum jadi pejabat kita bebas ngomong apa. Siap. Intinya kita bakal bahas apapun, baik itu internal apapun yang lagi terkini. Kita nggak bakal ngebatasin apapun. Kalau lu juga mau ada tema yang mau dilempar juga bebas aja sih. Ya silakan. Cuma tergantung dari kita mau ngangkat apa enggak. Kalau tema lu jelek, bodo amat sih. Kita bakal mungkin akan ngeblok akun Instagram kalian. Betul. Jelek juga nggak apa-apa. Cuma paling ya di blok gitu. Salah satunya lu mengkritik kita juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma paling di mute komen. Apalagi kalau misalkan kalian mau ngasih donasi itu sangat terbuka Di mute sekali. kenapa? Dia donasi mulu dari tadi aja. Itu bisa terlihat seberapa miskinnya kita. Betul itu. Kita pengemis tadi itu. Baik, mungkin itu aja dari kita. Gua Bayu, sekian dari gua. Gua Hadi, sekian. Gue Suliksan. Terima kasih. Ketemu lagi di tema berikutnya. Tapi kita tetap nggak peduli.